Pernahkah Anda bertemu seseorang yang begitu tenang, jarang bicara, namun auranya membuat bulu kuduk berdiri? Hati-hati, jangan sekali-kali mengusik ketenangan mereka, karena di dalam primbon Jawa ada satu weton yang diamnya bukan sekadar diam. Di balik ketenangannya tersimpan takdir keris yang bisa menebas tanpa menyentuh. Inilah rahasia besar bagi Anda pemilik weton legi, si pendiam yang paling ditakuti. Salam rahayu untuk kita semua. Selamat datang di channel Mbah Surip. Wadah kita membedah tabir rahasia ilmu titen dan warisan leluhur Nusantara. Hari ini, kita akan mengupas tuntas mengapa weton legi memiliki takdir setajam pusaka keris. Sebelum kita masuk ke intisarinya, dukung terus pelestarian budaya kita dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan like video ini, agar Anda tidak ketinggalan informasi berharga seputar dunia primbon. Mari kita mulai. Dalam kosmologi Jawa yang adiluhung, setiap nama membawa getaran frekuensi yang tidak sembarangan. Legi secara harfiah berarti manis. Namun, jangan sekali-kali terjebak dalam pemaknaan yang dangkal. Manisnya legi bukanlah rasa manis dari gula yang memanjakan lidah, melainkan manis dalam arti kematangan spiritual yang sempurna. Seperti buah yang telah matang di dahan, ia menyimpan saripati energi alam semesta yang pekat. Dalam tatanan Pancawara, legi menempati posisi di arah timur, tempat di mana sang fajar pertama kali menyingsing, membelah kegelapan malam dengan sebilah cahaya putih yang tajam. Secara elemen, legi dikuasai oleh elemen kayu. Bayangkan sebuah pohon raksasa yang tumbuh di tengah hutan keramat. Di permukaan, ia nampak diam, meneduhkan, dan tenang diterpa angin. Namun, tahukah Anda apa yang terjadi di bawah tanah? Akar-akar weton legi menghujam jauh ke dalam perut bumi, mencengkeram intisari energi goib yang tak terlihat oleh mata awam. Inilah yang menyebabkan mereka memiliki mentalitas baja. Kayu dalam filosofi legi bukanlah kayu yang mudah patah, melainkan kayu jati yang telah membatu. Sifatnya dingin, keras, dan memiliki serat yang rumit. Misteri arah timur ini juga melambangkan penyucian. Maka tak heran, pemilik weton legi seringkali memiliki intuisi yang putih atau bersih. Mereka bisa merasakan niat jahat seseorang sebelum kata-kata terucap. Inilah manis yang menyesatkan bagi musuh-musuh mereka. Musuh akan mengira weton legi adalah sosok yang lembut dan mudah diperdaya karena sifat aslinya yang murah hati dan tidak suka berdebat. Namun, disinilah letak bahayanya. Dalam primbon kuno, disebutkan bahwa legi adalah pemegang segel cakra seks langit. Ini adalah pusat energi kreatif sekaligus penghancur. Karakter manis ini sebenarnya adalah selubung atau warangka, sarung keris yang sangat indah. Orang luar hanya melihat keindahan sarungnya, tanpa menyadari bahwa di dalamnya tersimpan mata pisau takdir yang sangat haus akan kebenaran. Diamnya legi di bab ini adalah bentuk dari tapa pendem. Mereka memendam kekuatan, memendam amarah, dan memendam rahasia sedalam mungkin. Bagi mereka yang lahir di bawah naungan legi, kehidupan adalah tentang keseimbangan antara memberi keteduhan seperti pohon atau menjadi kayu bakar yang menyulut api peradaban. Ketahuilah, arah timur adalah gerbang kelahiran. Maka setiap kata yang keluar dari mulut weton legi yang sudah mencapai tahap kematangan batin akan menjadi layaknya sabdo pandito ratu. Apa yang diucapkan, alam akan mengamini. Inilah filosofi dasar mengapa Anda tidak boleh memandang remeh ketenangan mereka. Di balik senyum manis dan diamnya yang 1000 bahasa, ada kekuatan purba yang sedang mengawasi, menunggu momentum yang tepat untuk menunjukkan jati diri yang sesungguhnya. Jika Anda mengira diamnya weton legi adalah tanda ketidaktahuan atau kelemahan,
maka Anda sedang melakukan kesalahan fatal dalam menilai jiwa seseorang. Dalam ilmu titen leluhur, diamnya legi bukanlah kekosongan. Ia adalah sebuah laku prihatin yang terjadi secara otomatis, sebuah proses tapa ngidang di tengah hiruk-pikuk dunia. Pernahkah Anda merasakan ruangan yang tiba-tiba menjadi dingin saat seorang weton legi terdiam dalam amarah? Itulah yang disebut dengan pancaran aura Satrio Pinayungan. Di dalam tubuh setiap manusia terdapat wadah spiritual atau bejana gaib. Bagi kebanyakan orang, wadah ini bocor karena terlalu banyak bicara, terlalu banyak mengeluh, dan terlalu banyak mengumbar janji. Namun, tidak bagi weton legi. Setiap kata yang mereka telan, setiap hinaan yang mereka biarkan lewat tanpa balasan, dan setiap rahasia yang mereka simpan rapat-rapat, semuanya berubah menjadi energi murni yang mengisi wadah tersebut hingga meluap. Inilah yang dalam kitab kuno disebut sebagai ngumpul ke balung pisah, mengumpulkan kekuatan yang tercecer melalui keheningan. Bayangkan sebuah bendungan raksasa. Di permukaan, airnya tenang, biru, dan tak bergerak. Namun, di balik tembok beton yang tebal, jutaan ton air sedang menekan dengan kekuatan yang sanggup menghancurkan kota. Itulah gambaran batin weton legi. Diam mereka adalah proses mengasah batin. Saat mereka tidak bicara, panca indera keenam mereka justru sedang bekerja dengan kecepatan yang tak masuk akal. Mereka adalah pengamat yang mengerikan. Weton legi mampu membaca gerak-gerik lawan, mendeteksi kebohongan dari getaran suara, bahkan merasakan energi negatif dari orang yang baru mereka temui. Mereka tidak perlu bertanya, karena dalam diamnya, alam semesta membisikkan jawaban langsung ke dalam sukma mereka. Inilah alasan mengapa para sesepuh Jawa sering berpesan, "Ojo dumeh marang wong sing meneng," atau "Jangan meremehkan orang yang pendiam." Dalam bab ini, kita harus memahami bahwa weton legi adalah pemilik cakra ajna yang sangat aktif namun tersembunyi. Keheningan mereka adalah ritual pembersihan. Mereka sedang mencuci kotoran batin agar doa-doa mereka tembus ke langit tanpa penghalang. Wadah spiritual yang besar ini membuat mereka mampu menampung wahyu atau petunjuk gaib lebih cepat dibanding weton lainnya. Namun, ada sisi gelap dari wadah yang terlalu penuh ini. Jika seorang weton legi tidak memiliki saluran untuk ketenangan jiwanya, maka energi yang terkumpul dalam diamnya bisa meledak menjadi goro-goro atau kekacauan. Inilah mengapa orang legi sering terlihat penyendiri. Mereka sedang menetralisir ledakan energi di dalam dada mereka agar tidak mencelakai orang di sekitarnya. Diam mereka adalah sebuah ancaman yang tak terucap, sebuah peringatan bagi siapa saja yang memiliki niat buruk. Karena di saat mereka bungkam, khodam pendamping mereka, sang penjaga takdir, justru sedang bersiap-siap. Mereka tidak membutuhkan teriakan untuk menang, karena otoritas batin mereka sudah cukup untuk membuat nyali lawan ciut sebelum peperangan dimulai. Mengapa weton legi dikaitkan dengan takdir keris pusaka? Mengapa bukan pedang yang gagah atau tombak yang panjang? Jawabannya terletak pada hakikat keris itu sendiri. Keris bukan sekadar senjata untuk membunuh. Ia adalah simbol status, kehormatan, dan doa yang ditempa dalam besi meteorit. Begitu pula dengan Anda, para pemilik weton legi. Hidup Anda adalah sebuah proses penempaan yang menyakitkan, namun menghasilkan keindahan yang mematikan. Dalam tradisi Jawa, sebuah keris pusaka yang hebat tidak pernah dipamerkan di depan umum. Ia tersimpan rapi, terbungkus kain sutra di dalam warangka atau sarung yang indah. Orang hanya melihat kayu ukiran yang tenang di pinggang sang pemilik. Namun di balik kayu itu bersemayam bilah besi yang mengandung racun warangan. Inilah rahasia besar weton legi. Penampilan Anda mungkin nampak bersahaja, mungkin nampak biasa saja di mata dunia.
Tapi di dalam sukma Anda, terdapat luk atau lekukan takdir yang sangat tajam. Jika keris memiliki pamor atau motif putih dibilah, maka weton legi memiliki pamor batin yang terpancar dari aura kepemimpinan yang dingin. Takdir keris berarti Anda memiliki gaman batin. Pernahkah Anda merasa bahwa ketika Anda sangat menginginkan sesuatu atau sangat membenci sesuatu, alam semesta seolah-olah bergerak mengikuti kehendak Anda? Itulah saat bilah keris dalam diri Anda sedang dicabut dari sarungnya. Ketajaman weton legi bukan terletak pada otot, melainkan intuisi dan strategi. Seperti keris yang dirancang untuk menusuk titik vital dengan presisi, weton legi tidak akan membuang energi untuk konflik yang tidak perlu. Namun, sekali mereka bergerak, serangan itu akan sangat akurat. Mereka tahu persis di mana titik lemah lawan, mereka tahu kapan waktu yang tepat untuk menjatuhkan mental musuh hanya dengan satu kalimat singkat dan pedas dan tak terbantahkan. Lebih mistis lagi, weton legi seringkali mewarisi yoni atau tuah dari leluhur. Takdir keris ini bermakna bahwa Anda adalah penjaga garis keturunan. Ada kekuatan purba yang menyertai setiap langkah kaki Anda. Jika ada orang yang mencoba menabrak atau menjatuhkan Anda dengan cara yang kotor, mereka sebenarnya bukan sedang berhadapan dengan Anda, melainkan sedang berbenturan dengan besi tua yang sangat sakti di dalam jiwa Anda. Inilah alasan mengapa orang tua zaman dulu sering memperingatkan agar tidak mencari perkara dengan orang legi. Karena luka yang diakibatkan oleh keris pusaka seringkali tidak berdarah di luar, namun merusak di dalam. Serangan Anda bisa berupa hancurnya reputasi musuh secara tiba-tiba atau kesialan beruntun yang menimpa mereka karena telah mengusik ketenangan seorang pemegang takdir keris. Weton legi, sadarilah bahwa Anda adalah pusaka yang sedang berjalan. Anda diciptakan untuk menjadi solusi, menjadi pelindung, namun sekaligus menjadi pengadil bagi ketidakadilan. Jangan biarkan karat berupa rasa dendam merusak bilah pusaka Anda. Jagalah ketajaman batin Anda dengan laku prihatin agar takdir keris ini tetap menjadi anugerah yang membawa kemuliaan, bukan bencana bagi diri sendiri. Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa seseorang yang tidak berteriak, tidak memaki, bahkan tidak mengangkat tangan, justru bisa membuat lawannya merasa terpojok dan gemetar ketakutan? Inilah fenomena mistis yang menyelimuti weton legi. Fenomena yang dalam ilmu hikmah Jawa disebut sebagai ajian brajamusti tanpa sastra. Sebuah hantaman batin yang tak terlihat, namun terasa nyata meremukkan nyali. Alasan pertama, mengapa musuh gemetar, adalah karena weton legi adalah cermin gaib. Saat seseorang berniat jahat kepada Anda, batin Anda yang tenang bertindak sebagai permukaan air yang sangat jernih. Niat jahat tersebut akan terpantul kembali kepada pengirimnya dengan kekuatan ganda. Musuh tidak takut kepada Anda. Mereka sebenarnya takut pada kejahatan mereka sendiri yang Anda pantulkan tanpa sadar. Itulah mengapa, saat berhadapan dengan weton legi, orang yang punya dosa atau niat licik akan merasa gelisah, berkeringat dingin, dan ingin segera pergi dari hadapan Anda. Kedua, weton legi memiliki pandangan mata penakluk. Dalam primbon, disebutkan bahwa sorot mata legi menyimpan pancaran cahaya putih dari arah timur yang bersifat menyengat. Jika Anda seorang weton legi yang sedang marah namun memilih untuk diam, energi amarah itu tidak terbuang melalui mulut, melainkan terkumpul di belakang mata. Saat Anda menatap lawan, lawan akan merasakan tekanan atmosfer yang berat, seolah-olah ada beban ribuan ton yang menekan pundak mereka. Inilah yang disebut dengan wibawa macan turu, wibawa harimau yang sedang tidur. Meski diam, auranya sudah cukup untuk membuat hutan menjadi sunyi. Ketiga, adanya perlindungan hudam karang. Secara metafisika, weton legi sering dikawal oleh entitas pendamping yang bersifat tenang namun sangat protektif. Hudam ini tidak akan bereaksi terhadap ejekan kecil. Namun jika nyawa atau kehormatan tuannya terancam, hudam ini akan memancarkan energi gegaman atau senjata gaib yang menyelimuti seluruh ruangan. Ini menciptakan efek psikologis berupa rasa merinding yang hebat pada siapapun yang berniat buruk. Musuh akan merasa seolah-olah ada ribuan mata yang mengawasi mereka dari balik punggung Anda. Keempat, dan yang paling mengerikan, adalah sabdo dadi yang tersembunyi. Musuh gemetar karena mereka tahu, atau setidaknya merasakan, bahwa weton legi jarang bersumpah. Namun,
Sekalinya Anda berucap pelan tentang sebuah kebenaran atau keadilan, ucapan itu seringkali menjadi kenyataan yang pahit bagi mereka. Diamnya Anda membuat mereka bertanya-tanya, apa yang sedang dia pikirkan? Apakah dia sedang mengutukku dalam hati? Ketidakpastian inilah yang menjadi teror mental paling efektif. Weton Legi tidak perlu mengejar musuh. Musuh akan hancur oleh bayang-bayang ketakutan mereka sendiri. Anda adalah perwujudan dari pepatah menang tanpa ngasorake. Menang tanpa merendahkan, karena musuh sudah merasa rendah dan kalah sebelum peperangan dimulai. Kekuatan gemetar ini adalah mekanisme alam semesta untuk melindungi Anda yang berjalan di jalur kebenaran. Jangan pernah gunakan ini untuk menindas, karena kekuatan ini diberikan untuk menjaga martabat Anda sebagai pemegang takdir keris yang suci. Setelah kita membedah kegelapan diam Anda dan ketajaman takdir keris yang Anda bawa, tibalah kita pada pertanyaan besar. Bagaimana cara mengendalikan kekuatan raksasa ini agar menjadi kejayaan, bukan kehancuran? Ingatlah, sebuah keris yang sangat tajam tanpa sarung yang kuat hanya akan melukai pemiliknya sendiri. Begitu pula dengan Weton Legi. Kunci kejayaan Anda terletak pada satu kata sakral, pengendalian diri. Kejayaan Weton Legi bukan datang dari seberapa banyak musuh yang Anda tundukkan, melainkan dari seberapa mampu Anda menundukkan diri sendiri. Dalam primbon Jawa, Weton Legi yang sukses adalah mereka yang telah mencapai tahap sepi ing pamrih, rame ing gawe. Karena Anda memiliki titisan sabdo dadi, maka berhati-hatilah dengan kutukan atau ucapan buruk, bahkan saat Anda sangat terluka. Biasakanlah untuk menelan amarah dan mengubahnya menjadi doa yang baik. Saat Anda dizolimi, diamlah. Biarkan alam semesta yang menjadi lurah atau pengadil bagi Anda. Semakin Anda diam dan berserah, semakin tajam keris keadilan yang bekerja untuk membela Anda. Inilah kejayaan yang datang tanpa perlu berkeringat. Kunci pertama, jaga mulut, jaga doa. Karena Anda memiliki titisan sabdo dadi, maka berhati-hatilah dengan kutukan atau ucapan buruk, bahkan saat Anda sangat terluka. Biasakanlah untuk menelan amarah dan mengubahnya menjadi doa yang baik. Saat Anda dizolimi, diamlah. Biarkan alam semesta yang menjadi lurah atau pengadil bagi Anda. Semakin Anda diam dan berserah, semakin tajam keris keadilan yang bekerja untuk membela Anda. Inilah kejayaan yang datang tanpa perlu berkeringat. Kunci kedua, asah wadah spiritual. Weton Legi harus sering melakukan laku prihatin. Tidak perlu ekstrim, cukup dengan sering bangun di waktu fajar saat elemen timur Anda sedang kuat-kuatnya untuk bermunajat atau sekedar menarik napas kedamaian. Di waktu fajar itulah, pamor batin Anda sedang dibersihkan oleh embun gaib alam semesta. Semakin bersih batin Anda, semakin cerah aura kepemimpinan yang Anda pancarkan, sehingga orang-orang akan dengan sukarela tunduk dan segan kepada Anda. Kunci ketiga, menjadi pengayom. Ingatlah filosofi elemen kayu. Kayu yang besar adalah kayu yang meneduhkan. Kejayaan finansial dan sosial Anda akan meledak saat Anda mulai menggunakan kekuatan Anda untuk melindungi mereka yang lemah. Weton Legi ditakdirkan menjadi satrio pinayungan, sosok yang menaungi. Saat Anda menjadi tempat bersandar bagi banyak orang, maka alam semesta akan menjamin kelimpahan harta dan tahta bagi Anda sebagai ongkos atas kebaikan yang Anda tebarkan. Jangan takut akan hari esok. Bagi Anda Weton Legi, masa depan Anda sudah tertulis dengan tinta emas selama Anda mampu menjaga sarung kesabaran Anda tetap utuh. Anda adalah pemegang mandat takdir yang luar biasa. Jadilah keris yang menjaga kedaulatan keluarga dan sesama, bukan belati yang merobek silaturahmi. Kejayaan Anda bukan tentang menjadi yang paling keras suaranya, tapi menjadi yang paling dalam maknanya. Saat Anda berhasil menyatukan antara manisnya laku dan tajamnya doa, maka saat itulah Anda akan melihat dunia gemetar bukan karena takut, melainkan karena hormat pada kemuliaan jiwa Anda. Sedulur semua, itulah kupasan mendalam mengenai rahasia di balik diamnya Weton Legi dan takdir keris yang menyertainya. Pesan moralnya jelas.
Kekuatan terbesar manusia bukan terletak pada apa yang ia tunjukkan, tapi pada apa yang mampu ia kendalikan di dalam hatinya. Bagi Anda pemilik weton legi, berbanggalah, namun tetaplah membumi. Sebab semakin tinggi pohon kayu, semakin kencang pula angin yang menerpanya. Terima kasih telah menyimak perjalanan spiritual ini hingga detik terakhir. Jika Anda merasa video ini menyentuh atau sesuai dengan pengalaman hidup Anda, jangan ragu untuk membagikannya kepada kerabat atau teman yang juga lahir di hari legi. Mari kita lestarikan kearifan lokal ini agar tidak lekang oleh waktu. Saya Mbah Surip pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata, karena kesempurnaan hanya milik Sang Pencipta. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Dan sampai jumpa di video Rahasia Weton selanjutnya.